Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Julia Oksana, biasa dipanggil Poppy dengan NIM 19033-053 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, ruang lingkup, prinsip, serta peranan kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Materi yang pertama, mari kita bahas mengenai konsep dasar dari supervisi pendidikan. Ada 3 materi, yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi. Yang pertama, pengertian. Supervisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membina, yang direncanakan untuk membantu para guru serta pegawai sekolah lainnya agar dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekadar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik seperti dalam proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Yang kedua adalah tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian dapat dengan jelas bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan hanya memperbaiki guru dalam kegiatan mengajarnya. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Made Pidarta, tujuan dari supervisi adalah yang pertama, membantu menciptakan lulusan yang optimal baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, karakter, dan sosial. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Serta yang keempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kualitas mengajarnya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Yang ketiga adalah fungsi dari supervisi pendidikan. Bid'ah Sahertian mengemukakan ada 8 fungsi dari supervisi. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. 5. Memberikan fasilitas dan penilaian secara terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Serta yang kedelapan adalah memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar dari guru. Dilihat dari fungsi utama supervisi adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas, agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja yang efektif, maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Maka fungsi supervisi menurut Ame Tembon terdiri atas yang pertama adalah penelitian. Ini fungsi yang bertujuan agar mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah fungsi penilaian, yaitu untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan seberapa besar yang telah dicapai. Fungsi penilaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi perbaikan, yaitu sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan yang menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan melalui bimbingan, baik bimbingan secara pribadi maupun kelompok, dengan cara membangkitkan kemampuan, memberikan semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang bagus. Yang keempat adalah pembinaan.
Fungsi dari pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan cara pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru seperti adanya kegiatan seminar, workshop, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Materi yang kedua adalah mengenai ruang lingkup dari supervisi pendidikan. Menurut Ari Kunto tahun 2004, lebih rinci ia mengidentifikasi sasaran supervisi yang dapat ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah supervisi akademik. Hal ini berkaitan dengan proses belajar mengajar, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil belajar. Yang kedua adalah supervisi administrasi. Tentunya ini berhubungan dengan administrasi yang nantinya dapat menunjang sehingga kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan ke depannya. Seperti ini fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung proses pembelajaran siswa, seperti buku yang akan dibaca, perpustakaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah supervisi lembaga. Untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan agar meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan meningkatkan kualitas sekolah. Materi yang ketiga adalah prinsip dari supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam supervisi pendidikan. Yang pertama adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data yang objektif yang diperoleh dalam kenyataan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu ditetapkan alat perekam data seperti angkat, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Serta yang ketiga adalah setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Prinsip yang kedua adalah prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna bahwa menjunjung tinggi harga diri dan martabat dari guru, bukan sebagai atasan dan bawahan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha secara bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience. Memberi support mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Serta materi yang terakhir adalah peran kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Seorang supervisor berperan sebagai yang pertama koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi proses belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua, sebagai konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dihadapi oleh guru, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga adalah sebagai pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf dan guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat adalah sebagai evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sehubungan dengan peran dari supervisor dalam kegiatan supervisi, Ahmed Tambur menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor. Yang pertama, supervisor sebagai peneliti atau researcher, yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Keadaan situasi pendidikan dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan data yang telah diperoleh. Yang kedua, supervisor sebagai penilai atau evaluator, yaitu bagaimana menilai keadaan suatu situasi pendidikan.
Yang ketiga, supervisor sebagai pemerbaik atau improver, yaitu mengadakan perbaikan terhadap situasi. Serta yang terakhir adalah supervisor sebagai pengembang atau developer, yaitu mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang konsep, ruang lingkup, prinsip, serta peranan kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.